Halo Leo, kembali lagi di hari yang ceria ini dengan breakdown atau bedah anime One Piece. Kalian sudah nonton kan? Wajib dong, karena ini episode spesial. Anime One Piece episode 1000 sudah keluar Leo. Jika dikaitkan dengan manganya, maka akan terhubung dengan manga One Piece chapter 989 dan sebagian panel 990 dan 991. Karena adaptasi anime chapter 1000 ini dibuat sedemikian rupa agar pas hingga menampilkan Luffy beserta seluruh krunya berkumpul di satu tempat. Baik, pertama kita mulai dengan opening. Openingnya dibuat khusus agar kita terasa flashback ke masa lalu Leo. Yap, we are One Piece. Sebagai sound opening pertama digunakan kembali Leo pada episode 1000 kali ini. Tentunya dengan tampilan Luffy beserta yang lainnya di masa saat ini atau masa terkini. Kapalnya tentu berganti dari yang dulunya Going Merry menjadi Tausan Sunny. Kemudian dilanjutkan dengan para Sea King yang berenang di kiri dan kanan kapal Tausan Sunny. Sungguh nostalgia sekali kan Leo. Wadidaw. Berlanjut, setelah itu masing-masing kru Luffy ditunjukkan sedang mengeluarkan serangan masing-masing. Mulai dari God Usopp, Nami, Soul King Brook, Tony Chopper, Nico Robin, Cyborg Franky, Jinbe, Vince Smoke Sanji, dan Roro Noazoro. Kita juga bisa melihat para Yonko, mulai dari Kaido, Big Mom, dan Kurohige. Setelah itu ada Law dan Kid, Hancock dan Yamato, Dragon dan Rayleigh, serta Sabo dan Mendiang Es. Kemudian yang terakhir, momen Akagami no Shanks menitipkan topinya pada Luffy, serta penampilannya bersama seluruh krunya dengan gaya terbaru mereka atau masa saat ini. Masuk ke judul, anime One Piece episode 1000 diberi judul Kekuatan Tempur yang Amat Besar, bajak laut topi jerami berkumpul. Baik, langsung saja masuk ke cerita dimulai lanjutan Big Mom yang digelindingkan keluar kastil oleh combo Jinbe dan Nico Robin. Di luar kastil atau Gunung Tengkorak ada Marco the Phoenix dan Charlotte Perospero. Kemudian selanjutnya cerita dipindahkan ke salah satu Tobiropo, yaitu Sasaki, yang sebelumnya diikat dengan rantai oleh Kyoshiro aka Denjiro. Kini Sasaki berhasil bebas berkat efek serangan tebasan Ikoku Big Mom. Dan setelah itu, Sasaki mengatakan dia tidak akan memaafkan Kyoshiro yang telah mengkhianatinya. Sementara itu, di puncak Onigashima terjadi pertarungan antara pasukan Ming yang dalam wujud sulong melawan Jack sang tandus bersama dengan anak buahnya. Meski dalam bentuk sulong dan dalam jumlah banyak, para Ming tetap tidak mampu mengalahkan Jack sang tandus. Dan di saat para Akazaya, yaitu Kinemon, Denjiro, dan Raizo bersiap untuk maju, Inuarashi dan Nekomamushi menghentikan mereka dan meminta untuk menyerahkan urusan Jack sang tandus kepada mereka berdua. Setelah itu, usai menatap bulan purnama, keduanya berubah menjadi wujud sulongnya masing-masing yang terlihat sangat besar dan gahar, dan kemudian bergerak menerjang ke arah Jack sang tandus dengan sangat cepat. Lalu berpindah lagi ke panggung utama Kastil Onigashima. Monkey D. Luffy mencoba memanjat ke arah lubang yang sebelumnya diciptakan oleh Kaido. Dan Luffy bertemu dengan Queen yang terkejut melihatnya. Keterkejutan Queen semakin bertambah dengan kemunculan Roro Noazoro. Combo perusuh telah muncul. Sebelum berlanjut, ada sedikit perbedaan yang ingin kukatakan. Numbers Jaki yang berwarna pink terlihat saat Luffy mencoba memanjat atau melontarkan dirinya dengan kemampuan buah iblisnya. Padahal, jika di manga, saat Luffy melakukan itu, sang Numbers bernama Jaki sudah berhasil ditumbangkan oleh Franky untuk melepaskan Brachio Tank dari genggaman sang Numbers dengan Radical Beam-nya. Nah, di anime ini nanti justru sang Numbers dikalahkan usai Franky melakukan Gatai atau penggabungan Brachio Tank 5 dan Kurosai FRU-4
atau ketika dia sudah dalam mode Iron Pirate Franky Shogunnya. Berlanjut ke Luffy dan Zoro yang mencoba menuju ke lubang yang menuju ke puncak Onigashima. Tiba-tiba Queen Sang Wabah yang telah berubah dalam wujud Zoan purbanya kini berhasil menangkap dan menggigit Luffy serta Zoro. Kemudian setelahnya, keduanya dilemparkan dengan sangat keras ke arah lantai dasar. Dan kembali, sedikit perbedaan atau tambahan bila dibandingkan dengan manganya. Luffy dan Zoro yang dilemparkan oleh Queen Sang Wabah menghentikan lontaran kuat Queen dengan memukul dan menendang sang numbers berwarna pink atau merah muda atau si Jaki. Kemudian berlanjut, seperti yang kukatakan tadi, Franky muncul dan menggabungkan motor badak dan tank Brachionya. Dan setelah berubah menjadi Iron Pirate, barulah Franky menyerang si Jaki. Dan momen lucu mengadopsi dalam versi manga dan sedikit tambahan telah Toei buat. Usopp dan Chopper dikeluarkan secara paksa dari dalam kokpit karena menurut Franky itu hanya cukup untuk satu orang saja. Dan setelah itu, Usopp dan Chopper yang dilemparkan tiba-tiba diselamatkan oleh sebuah parasut yang muncul secara otomatis. Para samurai mengucapkan terima kasih pada Usopp dan Chopper, namun keduanya mengatakan jika saat ini bukan waktu yang tepat untuk itu, karena momen gatai atau penggabungan sedang terjadi dan Iron Pirate Franky Shogun akhirnya muncul. Semua samurai kagum dan mengucapkan terima kasih. Barulah diakhiri dengan serangan langsung Iron Pirate pada sang numbers berwarna pink atau si Jaki. Berlanjut lagi, Sanji dengan raid suite-nya muncul dari balik puing-puing bangunan. Sanji mengatakan jika burung sialan atau king hampir saja melubangi tubuhnya. Untunglah jubah menyebalkan ini cukup kuat, dan setelah itu dia menonaktifkan raid suite-nya. Dan lanjut berkata, Germa sialan, ujarnya. Berpindah lagi ke para samurai yang sudah bersiap menghadapi pasukan Kaido yang begitu banyak. Namun sebelum mereka bergerak, Luffy muncul dan dengan serangan cepat, gear second-nya, dia meluncurkan pukulan bertubi-tubi atau Gomu Gomu no Jet Gatling. Setelah itu dengan nuansa merah, kita melihat flashback mulai dari sang kehilangan lengannya dan selanjutnya menitipkan topi jeraminya pada Luffy. Kemudian saat dia menginjak dan mengalahkan Arlong, memukul dan menerbangkan serta mengalahkan Crocodile, lalu menumbangkan Rob Lucci sang agen CP9 di Enies Lobby. Kemudian memukul sang kakek saat di Marineford, serta menyaksikan secara langsung kematian sang kakak, Portgas DS. Dan disebutkan, dialah Mugiwara no Luffy atau Luffy si topi jerami dengan harga buronan 1,5 miliar berry. Berlanjut ke yang kedua dengan nuansa warna hijau. Roronoa Zoro bergerak dan menyerang dengan gaya satu pedangnya dengan menggunakan Wado Ichimonji. Itoryu, Sanbyaku, Rokuju, Bondeho. Kemudian kita melihat flashback saat pertama kali dia bertemu dengan Luffy. Ditebas oleh Mihawk, berjanji tak akan kalah lagi, menebas dan mengalahkan Dashbone, bertarung dengan Zombie Ryuma sang samurai legendaris, bersimbah darah di trailer bar demi sang kapten, dan disebutkan dialah Zoro si pemburu bajak laut dengan harga buronan 320 juta berry. Lalu berlanjut lagi, kali ini giliran sang sniper bajak laut topi jerami dengan nuansa kuning. Usopp dengan Hisatsu Midori Boshinya, dia melancarkan serangan ketapel yang menciptakan ledakan dahsyat dengan bentuk asap seperti tengkorak. Kemudian muncul flashback saat dia bergabung bersama dalam kelompok bajak laut Luffy. Lalu momen mengharu biru saat Usopp bertarung dengan sang kapten. Kemudian momen saat dia menjadi Sogeking dan membakar bendera pemerintah dunia, mengalahkan Perona yang bahkan tak bisa dikalahkan trio monster SHP, Luffy, Zoro, dan Sanji, menyelamatkan semua orang yang telah diubah menjadi mainan, dan membuat dirinya mendapat julukan sebagai God Usopp dengan harga buronan 200 juta berry. Berlanjut lagi dengan nuansa pink atau merah muda,
Tony Chopper muncul dengan kungfu poinnya, berhasil mengalahkan banyak musuh. Dan flashbacknya dimulai saat dirinya membawa jamur yang ia yakini sebagai jamur penyembuh segala penyakit untuk sang ayah, Dr. Hilulu. Momen dia mengibarkan bendera bajak laut bunga sakuranya, lalu momen saat Luffy memenangkan pertarungan bersama dirinya, kemudian dilanjutkan dengan momen tangisannya saat melihat bunga sakura mekar di negeri yang bersalju. Anjir, merinding aku Leo. Kemudian momen saat Chopper rela menjadi monster demi sang kapten tercinta dan juga menyelamatkan Nico Robin. Dan disebutkan, dialah Chopper si pecinta permen kapas dengan harga buronan 100 berry. Pemerintah dunia keterlaluan, gak tahu ini. Di wajah imutnya bersemayam seekor monster. Berlanjut lagi dengan nuansa ungu sang arkeolog Nico Robin dengan serangan kaki raksasanya serta pitingan ajaibnya berhasil mengalahkan pihak musuh. Dan flashback terjadi dimulai saat dia bergabung dengan kelompok Luffy dan juga momen mengharu biru saat di Enies Lobby saat Luffy bersama yang lainnya datang untuk menyelamatkannya, Sugoi. Dan disebutkan dialah Nico Robin si anak iblis dengan harga buronan 130 juta berry. Berlanjut dengan nuansa hitam atau kegelapan. Tentu kalian tahu kan siapa dia? Muncul dengan serangan Hanauta Sancho Yahazugiri. Sebuah tebasan kematian telah mengalahkan lawan. Cool abis. Flashback dimulai saat dia bertemu pertama kali dengan Luffy dan kawan-kawan. Kisahnya dengan Labon yang diminta menunggunya kembali. Lalu momen perpisahannya dengan seluruh nakama bajak lautnya. Dan terakhir, konser terakhirnya sebagai idola di Pulau Sabaudi. Hingga dirinya disebut sebagai Soul King Bru dengan harga buronan 83 juta berry. Berlanjut lagi dengan nuansa orange. Dengan serangan Thunderbolt temponya, dia berhasil mengarahkan para bawahan Kaido dengan serangan petir dahsyat. Dan flashback dimulai momen saat Luffy menyelamatkan Nami dan juga desanya dari kekuasaan Arlong si manusia ikan, mengalahkan salah satu agen CP9 yaitu Khalifa. Momen persaudaraannya dengan zombie babi dan bayangan Lola. Kemudian momen latihannya bersama kakek-kakek peneliti cuaca. Dan disebutkan dialah Nami si kucing pencuri dengan harga buronan 66 juta berry. Kemudian berlanjut dengan nuansa biru dan dengan gaya khasnya yang selalu lop sama wanita yang ia temui. Sanji muncul meski sempat diserang dengan banyak anak panah, namun dia dengan tenang menghindarinya dan kemudian melancarkan serangan tendangan api untuk mengalahkan lawan-lawan di hadapannya. Kemudian flashback muncul. Pertama, momen dia bersujud meminta untuk meninggalkan Baratie yang merupakan rumah baginya dan juga keluarganya. Kemudian momen pertarungannya dengan Mr. Tu, lalu menyelamatkan Nami dari Absalom. Kemudian momen yang mungkin tidak akan dilupakan saat di Ars Wallcake Island. Dan disebutkan dialah Sanji si kaki hitam dengan harga buronan 330 juta berry. Kemudian berlanjut lagi, sang kru terbaru bajak laut topi jerami dengan karate manusia ikannya berhasil mengalahkan lawannya. Kemudian flashback saat dia di Impel Down bersama Portgas di atau kakak Luffy menahan tinju magma Akainu untuk melindungi Luffy di Ars Marineford. Kemudian menyadarkan Luffy saat dia sudah kehilangan tujuan hidupnya bahwa dia memiliki nakama, berbagi darah dengan sang kapten. Dan disebutkan dialah Jinbe si kasatria lautan dengan harga buronan 438 juta berry. Dan yang terakhir, dengan menggunakan pedang dan putaran dahsyat Iron Pirate, dia berhasil mengalahkan banyak musuh. Dan flashback terjadi, dimulai dengan kemunculan ikoniknya Super. Kemudian dilanjutkan dengan pertarungan spesialnya melawan Senor Pink. Pertarungan antara dua lelaki sejati yang berbagi pukulan dan serangan.
Dan disebutkan dialah cyborg Franky dengan harga buronan 94 juta beri. Berlanjut lagi dalam cerita, para samurai dan yakuza yang dipimpin kakek Hyo atau Hyogoro the Flower mengatakan dia merinding meski lawan begitu banyak. Tapi dia merasa mereka tidak akan kalah karena sang kapten tercinta Monkey D. Luffy ada di pihak mereka. Dan setelah itu terjadilah momen berkumpulnya seluruh anggota kelompok bajak laut topi jerami yang begitu epik. Setelah terakhir terjadi di Archfishman Island, kini kembali terjadi lagi di Pulau Onigashima. Sugoi. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.